Jadi kita coba mulai hari ini, hari pertama 8. Kalau kita ada udah di dan asal di sini. Nah, tentu kakak terima kasih banyak ya kalian sudah datang, sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, mengasah bakat potensinya. Oke, ya, semangat tentu ya. Ya, oke. Ya. Tentu sebelum kita melakukan kegiatan apapun, ya, supaya kegiatan kita bisa lancar, kita awali dengan berdoa. Ya, kita berdoa di sini ya. Berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa lancar. Ya, oke. Doa menurut agama masing-masing ya. Oke, doa mulai. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita lakukan pola pikir. Oke, let's go. Kita berdiri. Ya, berdiri ya, papan. Ya, supaya tubuh kita sehat. Lari-lari sampai sakit. Gerak tubuh ya, karena kamu di jalan. Nanti kita lari bareng ini ke atas 5 putaran ya. Oke? Ya, standby ya. Let's go, lari. Pasti tahu nanti ya kan? Yang kena mati. Oke, terus 2 putaran lagi. Terus 1 putaran lagi. Terus 1 putaran lagi. Oke, good. Oke, tangan. Kita tadi habis lari. Supaya kembali netral, kita repeat ya. Repeat dengan gerakan. Nanti tangan kita diangkat ke depan, buang nafas ya kan. Lagi ke atas, tarik nafas, buang ya. Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Angkat tangan, tarik nafas, buang. Oke, lagi. Angkat tangan, tarik nafas, buang. Tarik tangan. Lagi tarik nafas, buang. Kain aja sini, biar ini sudah nggak kurang lagi. Oke, ya lagi sekali lagi. Oke, good. Oke, sekarang tangan kita pegangan ke atas, yang satu ke belakang. Supaya apa? Dada kita lurus ya, bongkok ya. 1, 2. Oke, 1, 2. Oke, good. 1, 2. Good. 1, 2. Ya kan? Oke, good. 1, 2. Oke, good. 1, 2. Oke, good. Sekarang letakkan tangan kita di depan dada. Baik begini. 1, 2. 1, 2. Oke, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Oke, good. Ya. Baik, kita tegap. Biar maco ya kan. Nah, oke, setelah itu baru silakan kaki kita benturkan ke tangan. Jadi begini. Tangan kiri berarti kaki kita yang kanan gerak. 1, 2. Oke. Yuk. 1, 2. Depan, ayo. Oke. 1. Ke atas. 2. Oke. Lagi. 1. Oke, good. 2.
Oke, good. Ya. Minum dulu. Oke. Harusnya bawa lagi nih, kurang lebar. Iya nggak? Di rumah mah ada yang gede. Oke, good. Oke. Nah, tadi kita sudah melakukan yang namanya itu opening, ya. Jadi terakhir aku belum, ya. Terakhir aku belum lupa, ya. Belum masuk materi. Ya. Jadi karena ada dua pola vokal. Nah, sekarang vokalnya beri lagi bagian ini. Lupa. Itu penting ya. Karena udah kedua lupa ya. Jadi nanti ini area ini kalian teriak kencang. A, I, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke. A. Nah, itu gunanya apa? Satu, itu senam muka, ya kan? Kalau muka kita bergerak, kita terlihat fresh, nggak kaku, ya kan? Nggak pucat, ya kan? Lebih lalu muda, ya kan? Karena muka kita bergerak, itu namanya senam muka. Yang kedua gunanya adalah kenapa? A, I, U, E, O itu untuk melatih kalian kalau berdialog itu artikulasi suaranya itu jelas, ya kan? Terlihat jelas, terdengar jelas, ya kan? Makanya selalu tuh A, I, U, E, O ya. Oke ya, nanti dari sini kalian muter sini. Oh my Ya, god. 10 kali ya. Oke, mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Terus A. Terus. Terus A. A, I, U, Yang kencang. O. A, I, U, E, Terus. O. A, I, U, E, O. Oke, terus. Sekali lagi. I, U, E, O. A, I, U, Oke, lagi apa? Si boy ini ya kan? Sekali lagi. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Oke, cut. I, U, E, O. Oke, duduk. Duduk tadi ya. Duduk tadi. Pegang. Tempat kita di bandara ya. Nah, itu tadi dua opening session selalu harus diawali dengan pola tubuh, pola vokal. Jadi kalian harus bergerak ya kan. Pola vokal tadi. Ya kan? Pola tubuh apa? Supaya Kamu laki-laki ah. kita ya, itu ya. Tapi kita lagi. Rehan, Rehan. Rehan ini udah deh. Ngapain main game terus ya kan? Kamu kan, cepat lagi. Kami ya. Ya. Oke. Ya, itu udah pas banget kira-kira. Orang udah punya banyak. Nah, Ya. ini fokus melatih, jangan bicara itu tuh, yang gede, ya. Maminya bisa dengerin. Nah, luar biasa hari ini ada Raffi ya, Raffi, Rapan. Raihan ya, Raihan kakaknya si Kaila. Nah, ya kan, panggilnya Mas Kakak, ya kan. Acting itu secara umum perpaduan dari gerak, ekspresi dan suara yang kita mainkan. Jadi kalau kita tampil nih, pasti kan kita bergerak kan? Bagian dari acting. Terus ekspresi, ya kan? Terus, hoi, wow, suara, ya kan? Nah itu acting, ya kan? Jadi kalau kalian tanya di luar, mungkin belum dapat apa pengetahuan itu, ya kan? Walaupun banyak tempat juga, tapi secara umum tentu pengetahuannya beda-beda dan kalau kalian tanya, jawabannya yang paling sempurna adalah itu. Acting adalah gerak, ekspresi, dan suara yang kita mainkan. Ya kan? Itu sama juga kaitannya nanti dengan presenter juga begitu. Dengan gerak, ekspresi, dan suara. Tapi yang membedakan adalah kalau acting terkait dengan sinetron film, itu kalian harus panduannya skenario, naskah. Itu kalau presenter, panduannya apa? Lewat naskah, ya kan? Makanya
makanya kalian harus rajin membaca update segala macam, karena skenario-nya ada di kepala kita, ya kan? Oke ya. Nah, secara umum kakak yakin percaya kalian sudah jago-jago acting lah, ya kan? Pasti udah belajar dimanapun banyak, ya kan? Nah, saya cuma ambil tentang pengetahuan acting secara spesifik aja, karakter, pendalaman karakter. Misalkan contoh, nanti aku mau lihat kalian memainkan berbagai karakter. Misalkan ya, dalam satu set, dalam sebuah adegan, kalian mencoba melakukan peran, katakanlah mentertawakan lawan main, ya kan? Nggak bisa. Tuh tuh ada. Karena lawan main kita, katakanlah mungkin kita antagonis misalkan ya, posisinya antagonis, lawan main kita protagonis. Apa baik? Karena kita kesel banget, ya kan? Tiba-tiba dalam sebuah adegan itu dia kena apa namanya itu, apes, ya kan? Lagi jalan tiba-tiba dia jatuh, grublak lawan main kita ya. Nah, kamu sebagai lawan main dalam sebuah peran itu, sebagai tokoh antagonis, kamu pasti kayak kesal dan paling tidak kamu mentertawakan. Nah, saya ingin tahu bagaimana karakter mentertawakan sebuah sikap yang ngejek. Ya kan? Misalkan contohnya, main kita ngeliat di jalan kan, tiba-tiba apes dia. Ya, jadi benar-benar kita memang total gitu kan. Ya, jadi kan ada yang ketawa yang gitu doang gitu kan, cukup gitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai pemain dibutuhkan sebuah apa ya, acting yang benar-benar totality. Jadi kesannya itu menjiwai banget, ya kan? Yang ketawa itu jatuh. Ya, totality. Nah, itu memang tidak mudah. Makanya acting yang baik itu dibutuhkan agar kalian juga akan tampil. Pertama, dalam acting. Supaya kalian makin kemampuannya makin kuat ya. Oke ya. Nah, sekarang saya mulai dari si bye. Kamera action jalan. Lagi terus, lagi, up lagi, terus. Roll action. Jatuh. Aduh jatuh. Aduh dia jatuh. Syukurin tuh. Aduh gimana sih kamu? Jatuh. Kasian banget sih. Rasain tuh. Ya. Jadi saya kasih apa dong jarak sekali ini? Ya, lebar ya. Lebar. Ya, harapan gini. Ya, jadi ini tadi 10 menit sebuah adegan yang tentu bagian daripada proses-proses berakting. Jadi kalau kalian ada kesempatan main film, main sinetron, ya kan, tentu ada ketemulah, ya kan, sebuah karakter peran itu kan, itu dalam sebuah adegan. Nah, tentu itu nanti kaitannya dengan kebutuhan, ya, kebutuhan cerita, ya kan. Nah, tentu masing-masing pemain, penguasanya, pendalamannya, ya kan, terus tampilnya berbeda ya. Makanya ingat nih. Ya, apa yang disebut kalian terus belajar, makanya
seorang pemain film, pemain sinetron tuh terus menggali kemampuan aktingnya. Nggak boleh merasa aku udah bisa nih, gampang itu, nggak ada itu, ya. Karena kemampuan itu harus terus dilatih, diasah, diekspor, ya kan. Karena yang dibutuhkan dalam kalian tampil itu seorang sutradara itu tidak minta ke kamu itu untuk acting yang sempurna. Cukup sutradara ingin kamu tampil yang baik, ya, yang baik. Jadi kalau kalian kesempatan itu, sutradara cuma butuh bagaimana kalian berakting yang baik. Yang baik menurut siapa? Menurut kebutuhan cerita dan kemauan sutradara, ya kan? Jadi kakak contoh nih, misalkan kalau kalian mau tahu bahwa harus mengerti ini Pak. Kenapa kalian harus terus belajar acting supaya kemampuan kalian terus terasa? Karena tidak ada acting yang sempurna, ya. Nggak ada acting yang sempurna, ya Ravan, ya. Jadi acting itu nggak ada yang sempurna. Yang ada adalah acting yang baik, ya, yang baik. Menurut siapa? Menurut kebutuhan cerita dan kemauan sutradara. Ya, kakak contoh. Misalkan kalian lagi diuji nih, ya, diuji. Di depan kalian itu ada 5 sutradara. Kalian satu sendirian. Diuji kemampuan aktingnya, ya kan? Terus kalian cukup satu, coba kalian acting, katakanlah si talentnya ini, misalkan Ravan. Coba sutradara 5 ini mau menguji Ravan untuk melihat kemampuan aktingnya. Ravan, coba kamu acting marah, jangan gitu kan? Saudara ini, oke, 5 saudara dengan berbagai tisnya, ya, tis seleranya, ya kan? Ravan udah mulai tuh. Oke, udah siap Ravan? Sudah. Coba acting marah Ravan. Diam. Diam. Marah kan? Diam. Sutradara A bilang cukup. Sutradara B bilang kurang. Naikin lagi. Tentu Ravan imajinasi, oh berarti sutradara yang kedua butuh yang lebih hard lagi, lebih keras lagi kan? Ravan akan teriak, diam! Masih dalam koridor acting marah, ya kan? Yang saudara C masih kurang, naikin lagi, diam! Nah, itu artinya tidak ada acting yang sempurna. Yang ada adalah acting yang baik menurut kebutuhan cerita dan kemauan sutradara. Sedang dengan siapa kamu kerjasama? Dengan saudara yang lebih slow, kalem, cukup. Ketemu saudara yang lebih galak lagi, ya tadi up, naikin lagi. Nah, itu artinya tadi kenapa seorang aktor terus melatih acting, belajar acting. Kamu tahu pemain film yang nomor 1 di Indonesia? Reza Rahadian. Seorang aktor tuh. Pemain film paling mahal. Kalau sekali main film berapa? 1 M main film dia, bayarannya kan? Reza Rahadian. Main film aja 1 M-an. Ya, ingat, waktu si Reza Rahadian membintangi film Habibie Ainun menjadi tokoh peran Habibie, tentu Reza kan belajar bagaimana mendalami karakter seorang sosok Habibie tokoh presiden kan, cara ngomongnya, ekspresi matanya, jalannya. Apa yang Reza Rahadian lakukan? Reza Rahadian panggil acting coach, pelatih acting untuk mendeflare, mengekspor bagaimana Reza bisa berakting seperti Habibie, ya kan? Makanya waktu film Habibie ini Reza Rahadian sukses, bagus banget aktingnya kan? Karena dia sebulan latihan itu. Jadi yang kakak bilang tadi bahwa acting tidak ada yang sempurna, terus diasah, ya kan? Dipoles mampunya, ya. Oke, ya, paham ya? Ini sedikit di sisi materi actingnya. Tentu masih banyak pengembangan pemahaman yang lebih luas terkait juga kemampuan bagaimana
tracking yang baik ya. Tadi di sesi ini, karena kita bagi 2 sesi hari ini, acting dan presenter ya. Acting mungkin sedikit tadi tentang pemahaman bagaimana membangun karakter ya. Kan tadi ya, tadi udah ngedek, mungkin dia ada marah atau nangis macam ya. Karena soal dialog itu umum mudah ya kan, tapi membangun ekspresi karakter itu yang sulit karena dalam sebuah peran itu karakter itu yang di stop itu jualnya gitu kan, menangis gitu kan, itu menginspirasi dan membuat orang terbawa ya. Oke ya, satu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi presenter ya kan. Presenter nih, tentu kenapa presenter? Karena presenter bagian daripada juga profesi seorang entertainer. Jadi kalau kalian terjun ke dunia entertain ya kan, tidak hanya cukup menjadi pemain film, pemain sinetron, model, tapi juga kalian harus menguasai tentang bagaimana pengetahuan presenter. Nah, oke. Sekarang kakak tanya nih, kalian sering lihat TV, tentu sering lihat presenter bola, presenter olahraga segala macam ya kan, musik segala macam. Nah, sekarang yang kakak mau tanya, presenter itu apa? Oke? Rafan, menurut Rafan, ya kan? Rafan cerdas ini anaknya, smart ya kan? Nah, menurut Rafan, presenter itu apa? Kali, keluarin aja. Salah nggak apa-apa, ya kan? Karena dari salah itu akan benar, ya kan? Harus salah dulu, ya kan? Makanya orang kalau kepengen tahu orang punya anak, mesti kali dulu kan? Dia baru tahu kan, gitu loh. Ya. Apa? Hah? Hot. Semuanya jawab. Ya, presenter hot. Oke, si Arsya. Keluarin. Oke, menyampaikan informasi, ya kan? Oke, si Kaila. Hah? Oh, Nggak boleh sama. Salahin jawabannya. Nggak perhatiin. Aku nggak tahu. Iya, ya sama nggak tahu. Yaudah, sama ya. Sama Oke. dulu dah, sama dulu. Ya, si Rehan. Apa? Apa? Studio. Masuk. Kita bahas itu dia. Oke ya. Presenter itu sebenarnya kata dari presenting kalau Indonesia kan, orang yang tugasnya menyampaikan informasi, berita, apapun lah ya. Nah, itu terbagi dalam beberapa bagian profesi. Ada yang kalau presenter itu kecenderungan program-program yang terkait dengan program indoor studio. Makanya ada presenter, MC, pembawa acara, ada lagi apa? MC, pembawa acara, host, ya di antara 4 itu ya. Nah, tapi ini yang membedakan presenter atau host atau MC. Nah, kebanyakan kalau MC itu di program-program outdoor, panggung, MC perkawinan, MC ulang tahun, ya kan? Kalau ulang tahun kan pasti ada MC-nya, ya kan? Kalau perkawinan ada MC-nya. Outdoor kebanyakan ya. Apalagi yang MC? Ayo, goyang-goyang, gini. Oke ya, MC itu. Nah, kalau host atau presenter itu kebanyakan di program-program studio, ya kan? Misalkan apa? Presenter olahraga, presenter musik, presenter apa? Studio musik yang lain dong. Tadi olahraga, musik, terus apa lagi? Lagi? Makanan, udah ya?
Jadi itu mesti sebelum kalian menguasai itu, sebelum kalian belajar tentang itu, kalian harus tahu dulu tadi konsep dasar presenter, ya kan? Jadi jangan dari situ kamu nanti akan tumbuh minat. Nah, tentu presenter berkaitan dengan tampil, ya kan? Tampil. Jadi kalau kita tampil membawakan berbagai program, baik kalian tampil sebagai presenter atau MC, itu kalian yang dibutuhkan minimal dua ya, tampil itu. Apa yang pertama? Coba kita tampil di berbagai program. Nah ini kita tidak bicara acting ya, kita bicara presenter. Kalau Absa tampil menjadi presenter, dua hal yang dibutuhkan minimal apa? Ya. Nggak tahu ya? Oke, nanti kita tahu ya di sini ya kan? Nah, ya kan ini aktor kita nih, Ravan. Apa Ravan? Ravan tampil nih sebagai seorang presenter. Nah, minimal dua yang Ravan harus butuhkan, siapkan. Apa itu dua itu? Ini untuk melatih kecerdasan ya. Oke, apa ya? Pembawa acara tuh apa yang harus kita tampilkan? Pembawa Apa? acara. Minimal apa? Keluarin aja nggak apa-apa. Tepat. Oke, karena tidak ada di materi lain, ya kan? Hanya di tablet, jadi boleh wajar saja. Oke, ya. Si Kaila menjadi seorang presenter, baik MC, program outdoor maupun indoor, menjadi host, ya kan? Studio biasanya juga. Nah, sebelum tampil ada dua yang dibutuhkan. Apa itu? Apa yang kamu pilih? Minimal dua. Apa? Oke, dua yang kita benar. Oke, apa lagi? Oke, good. Ada lagi? Apa? Minimal dua, udah dua ya. Oke, sekarang sih Rehan. Apa Rehan? Ayo kamu tahu. Apa? Oke, ngomong, tuan. Oke, ya, good. Nah, oke, ya, good. Jadi, kenapa kakak tanya itu? Karena memang itu kalian harus diawali dengan apa? Ya kan? Itu tepat tadi yang dibutuhkan. Nah, jadi, ingat nih, dua hal sebelum kalian tampil menjadi seorang presenter, membawakan program, ya kan? Membawakan program, dengar ya, Pan ya? Dua hal yang minimal kalian butuhkan. Yang pertama apa? Kemampuan. Ya. Kalian harus mampu dulu. Ya. Baru yang pertama, yang satu lagi apa? Kemauan. Oke? Jadi kalau kalian udah punya dua itu, kalian punya kemauan, terus kalian punya kemampuan. Nah, disitulah kamu tampil. Oke? Lihat ya. Menjadi seorang presenter dibutuhkan dua hal minimal ya, kemauan dan kemampuan. Oke? Setuju ya? Oke Rawan? Oke Rawan, keren ya. Gitu dulu. Nah sekarang kakak mau coba sedikit kasih dasarnya menjadi seorang presenter. Dalam sebuah program, baik TV, umumnya TV ya, kita bicara TV lah, ya media yang ini ya, lebih komersial ya, TV ya. Kalau MC nanti lah itu bagian Ivan Gunawan lah ya, MC ya, Ivan Gunawan itu. Nah kita sekarang bermain dalam program presenter, host dalam sebuah program TV. Nah dalam sebuah program TV itu terbagi dalam, misalkan dalam sebuah program itu terbagi dalam berapa segmen. Ya, segmen 1, segmen 2, segmen 3. Segmen 1 biasanya opening, membuka acara. Segmen 2 konten isinya. Segmen 3 closing. Oke, jadi dibuka
diisi, ditutup. Ya, oke. Nah, sekarang saya kasih sebuah mulai dari opening. Opening. Misalkan kakak kayak contoh ya. Nanti kakak mau kalian coba mengembangkan sebuah ide gagasan, sebuah program. Nanti tampilkan. Tapi kakak kayak contoh misalkan. Contoh. Kamera, roll action. Halo guys, kembali lagi di sama Rafan. Selamat datang di lupa. Ngomong maksudnya. Kalau kakak tahan begini terus ngomong gitu. Bukan lagi ya. Oke, ulang lagi ya. Di acara. Halo guys, kembali lagi sama Rafan dan selamat datang di studio Trala Trili. Kali ini kita akan belajar dan bermain bersama. Kali ini kita akan bermain ya, sambil belajar. Oke, kita iklan dulu ya untuk berikutnya. Dah. Action. Halo guys, balik lagi dengan aku Kala di acara Talala Trili. Hari ini kita bakal belajar dan bermain. Kita harus nonton iklannya dulu. Dah. Action. Halo guys, balik lagi sama aku Aurel Arsya di acara Talala Trili. Kabar kalian gimana? Pasti baik kan? Sekarang kita akan bermain dan belajar bersama. Oke, kita skip iklan dulu ya. Dadah. Oke ya. Jadi mesti diingat kalau dalam program itu ada segmen. Segmen itu namanya per second ya. Second kalau dalam sebuah adegan. Segmen 1 selesai, nanti masuk segmen 2, segmen 3 kan. Nah, segmen pertama apa? Coba ingat dalam program opening. Opening, Terus yang kedua isiin, konten isi. Yang ketiga dan tutupin. tutup. Closing, keren. Oke, good ya. Ingat, Masih ingat? itu pentingnya. Kalian paham itu supaya kalau kalian ada kesempatan tampil membawakan program TV, kalian udah tahu tuh. Ada namanya Anaknya malemes ya. opening, konten, sama closing ya. Oke ya. Jadi itu hal-hal yang memang perlu kalian ketahui, pahami ya kan. Nah, tadi kita sudah mulai melakukan pelatihan dari opening, buka acara ya kan. Namanya opening. Tadi udah dibuka. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 2, isi konten ya. Berarti apa? Disitulah disitulah materi yang kalian harus bawakan ya, kayak gitu ya. Oke Bunda, Om, ya aku kenalan dulu lah, biar bisa silaturahmi dulu. Ya, begitu. Terima kasih banyak ya, Haris gitu ya. Ya. Jadi itu ya, kalian udah keren, udah tahu ya dari opening, konten, closing. Nah sekarang kita masuk ke latihan kedua, ke isi, ke konten ya. Dari dibuka acaranya, masuk ke isi acaranya. Nanti terakhir closingnya. Nah sebelum sampai situ nanti kalian akan kakak coba rangkum secara keseluruhan. Nanti kalian terakhir itu harus dari mulai membuka, ngisi dan menutup keseluruhan ya. Nah sekarang kakak kasih contoh isinya. Tadi nama program apa? Tralala Trili. Tagline-nya apa? Belajar bermain bersama.